Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namun ilaika nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ati lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warḍa'na ya karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya rahman. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa na'udzubika lima ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum istajib lana du'ana istajib lahumma du'ana wa kafika raja'ana wa yassir umurana li kulli khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita selalu mengucapkan tahmid alhamdulillah ya kepada Allah, karena di ayat yang dibaca imam tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah itu selalu difikirkan, selalu disebut-sebut. Nikmat di pagi hari bagi orang beriman berada di rumah Allah. Tidak ada nikmat yang mengatasi duduk di rumah Allah. Duduk di rumah Allah, duduk di surau, di balai ibadah, di musalla, nikmat yang paling unggul di pagi hari ini. Di mana-mana orang berpusu-pusu, berduyun-duyun ke rumah Allah ya. Tadi imam kita membaca surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarah, surah yang rata-rata kita hafaz semuanya. Baiklah, ambil berkat kita baca dulu surah yang dua ini, karena dalam hadis sahih baginda berpesan dalam sabdanya, siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, kalau itu baca Quran satu ayat nilainya satu ekor unta besar gemuk. Satu ayat yang dibaca nilainya satu ekor unta besar gemuk. Hadis sahih ya, hadis sahih. Pernah Rasulullah SAW menjumpai jemaah di As-Suffah. As-Suffah itu salah satu bahagian di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada tempat penampungan di sana. Orang-orang yang tidak ada keluarga, yang tidak ada rumah, yang datang dari pelosok, yang datang dari Mekah, yang belum ada penempatannya, mereka ditempatkan di As-Suffah di Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah satu pagi jumpa jemaah yang di As-Suffah ini. Ditanyanya, siapa di kalangan kalian yang mau pergi ke pasar di pagi hari, nanti balik dari pasar dia membawa unta besar gemuk. Dalam hadis itu katanya dua ekor unta, dicakap dua. Kata sahabat, semua kami mau. Siapa yang mau berangkat di pagi hari ke pasar, ke Tamu kalau di Brunei ya, ke Kianggeh contohnya. Tapi di sana tidak ada hewan ya. Di sana pasar dekat Arab, ada hewan, ada sayur, ada semuanya. Siapa yang mau berangkat ke pasar di pagi hari, pulangnya dia membawa 2 ekor unta besar gemuk. Kata sahabat, semua kami mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, caranya senang saja katanya. Kamu
pergi ke masjid, berada di masjid ataupun di rumah Allah, kamu baca ayat, 2 ayat saja katanya, kamu akan dapat 2 ekor unta besar gemuk dari ayat yang 2 tadi. Kalau kamu baca lebih, dapat lebih lah katanya. Jadi sekarang surah Ad-Duha ini 11 ayat, surah Asy-Syarah Bismillahirrahmanirrahim 8 ayat. Kita bacalah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Bila kita baca Quran, di penghujung ayat yang kita baca tu sunatkan berdoa, disunatkan berdoa. Macam tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita kena berdoa di situ. Ustaz dulu sering solat di samping orang Arab. Bila imam tu baca surah Ad-Duha ni, bila imam sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, orang tu spontan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah tu sebutlah, pujilah Allah. Orang tu spontan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan diam ya, jangan diam. Ini cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara sahabat membaca Quran. Rasulullah SAW pernah sembahyang dengan sahabat baginda baca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran. 3 surah dibacanya 1 rakaat. Kata sahabat yang jadi makmum tu, setiap penghujung ayat baginda berdoa. Contohnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma ij'alni minal muttaqin. Allahumma rzuqni at-tuqa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma ij'alni minal munfiqin. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم اجعلنا من الموقنين بالآخرة حق اليقين. Contoh saja tu ya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم ارزقنا الفلاح اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا منهم. Banyak caranya. Ini satu kaidah. Ini yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah juga,
alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang diberi Alkitab, dia baca betul. Nah, kata Umar bin Khattab macam mana? Baca betul macam mana? Bila jumpa ayat yang bisa, minta. Bila ada ayat yang tak bisa, minta dilindungi Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allahumma qina 'adzabak. Ini karena belajar ya. Belajar macam mana berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Kita akan memasuki bulan Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Tiba di alam nasrah kita juga. Alam nasrah. Alam nasrah itu banyak tajuknya ya. Ada tajuknya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bila kita baca ayat ini, Allahumma yassir lana kulla khair contohnya. Kita akan belajar cara berinteraksi. Baiklah. Dalam surah Ad-Duha ini kita nak fokus ayat terakhir saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau terjemahan literalnya, nikmat Allah itu seringlah disebut. Sebutlah. Alhamdulillah pagi ini kita berada di rumah Allah. Berapa ramai manusia yang mau datang ke masjid tersekat dari datang ke masjid. Allah tak izin mereka datang. Berapa ramai orang yang tak terlintas hatinya nak ke masjid pun. Tak terlintas hati nak ke masjid. Azan tak didengar, panggilan tidak disahut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah tersebutlah nikmat yang paling besar di pagi hari, ataupun nikmat yang paling besar waktu azan berkumandang, ataupun nikmat yang paling besar waktu salat, berada di rumah Allah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tidak ada nikmat yang paling besar saat azan berkumandang, saat salat fardu berjemaah dilaksanakan, ditunaikan, diiqamahkan. Nikmat yang paling besar berada di rumah Allah. Itu maka sahabat Nabi dulu generasi awal katanya, tengoklah kawan kiri kanan waktu solat. Kalau tak ada dia dalam shaf, nanti lepas solat Agatha ke rumahnya tanya dia kenapa tak ada. Ada sahabat senior ya, sahabat ni belia Pak. Ini depan Ustaz ni belia-belia banyaknya ya. Namanya apa? Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab, yang dididik dari Damit. Dia ada 4 Abdullah yang terkenal. Bila sebut Abdullah ada 4 tu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya sama. Dijamak dengan Abadillah. Belia ya di zaman Rasulullah ini mengatakan apa? Kami kalau kehilangan jemaah waktu Isya dan subuh, kami lihat orang itu katanya jatuh statusnya. Mudah-mudahan kita terpaut hatilah dengan rumah Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu karena sebut-sebut. Bila kita berada di rumah Allah, kita kena alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah masih ringan langkah datang ke rumahmu, masih dekat rumahmu di hatiku. Engkau yang membuat hatiku dekat dengan rumahmu. Alhamdulillah. Itu maksud, salah satu maksud ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam tafsirnya di sini dikatakan washkur ni'amallahi 'alaika wa tahaddats biha. Syukurkan nikmat Allah itu dan sebut-sebut selalu. Syukuri nikmat Allah itu katanya dan selalu disebut. Kita disuruh menyebut-nyebut nikmat. Apa tujuannya? Supaya kita gembira, supaya nikmat tadi bertambah. Bila kita sebut-sebut, kita syukurkan, nikmat itu akan bertambah, insyaallah ya. Kemudian bila kita menyebut nikmat, berarti kita menyebut Allah, karena yang beri nikmat itu Allah. Nikmat bila kita sebut-sebut, berarti kita itu memuji Allah. Memuji Allah.
Allah itu mun'im, pemberi nikmat. Bila kita sebut nikmat yang diberinya, berarti kita memuji Allah. Memuji Allah. Apalagi kalau kita sebut alhamdulillah. 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 Dan dalam ayat Quran dinyatakan juga, kalau kamu nak coba menghitung nikmat Allah itu, tidak akan mampu kamu menghitungnya. Karena banyaknya nikmat yang kita terima dan besarnya nilai nikmat yang diterima. Banyak dan nilainya tinggi. Selalu disebut ayat dalam surah Ibrahim ya. Halaman 260 ayat 34. Boleh kita baca surah Ibrahim ayat halaman 260 ayat 34 di atas, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kalau nak dibaca dari bawah sebenarnya boleh juga ya, dari ayat 32 dari ayat 33 sampai 34. Kita nak nampak nikmat Allah tuh. Yang Allah sebut di sini agak terperinci sedikit. Subhanallah. Baiklah, kita baca saja ya. 32, 33 dan 34. Halaman 259 dan 260. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللهم آمنا بك يا رب فزدنا إيمانا بعد إيمان. Ayat 32, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah jua yang menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Macam mana kejadian langit dan bumi? Panjang ceritanya ya. Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bukan saja menjadikan, mentadbir, mengendalikan. Allah bukan hanya Khalik, pencipta, pengurus juga, yang mengurus langit dan bumi dan segala isinya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan hujan dari langit untuk kita ini hidup. Dengan adanya hujan, dengan ada air, semua makhluk boleh hidup. Ada ayat dalam surah Al-Anbiya katanya, air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy katanya. Allah jadikan air itu sumber kehidupan bagi semua makhluk. Mana ada makhluk yang tidak memerlukan air? Sehingga kendaraan pun perlu air ya. Mesin-mesin pun memerlukan air. Tengok ayat dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah apa tadi? Surah Al-Anbiya halaman 324 ayat 30. Ayat 30 halaman 324 surah Al-Anbiya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah orang yang ingkar itu memperhatikan langit dan bumi ini dulu bercantum sebelum terpisah antara langit dan bumi? Ilmu geologi pun mengkaji benda itu ya. Menurut
menurut ilmu geologi pun dulu langit dan bumi ini bercantum kan ya. Sesudah itu ada ledakan besar. Barulah berpisah antara langit dan bumi. Fafataqnahuma. Barulah terpisah. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan air itu sumber kehidupan segala makhluk. Kulli syai', segala-galanya. Afala yu'minun? Kenapa kamu tidak akur lagi? Kenapa masih berdegil? Nah, artinya kita karena bersyukurlah dengan adanya nikmat tadi ya. Baik. Kita kembali kepada ayat surah Ibrahim tadi, katanya apa? Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan hujan dari langit, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dengan adanya hujan tuh keluarlah buah-buahan, tumbuhlah pokok, tumbuhlah sayur untuk kita makan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kamu supaya kamu dapat hidup. Kemudian wasakhkhara lakumul fulk. Allah ciptakan pula bahtera. Kalau sekarang kapal terbang ya, bukan ya bahtera lagi. Kereta, kendaraan. Litajriya fil bahri bi amri, supaya bahtera tadi boleh berjalan di laut, boleh belayar di laut dengan amrih, dengan kehendak Allah. Wasakhkhara lakumul anhar. Allah kasih sungai. Di Brunei banyak sungai ya. Allah kasih sungai. Wasakhkhara lakumus syams. Allah kasih matahari, wal qamar, bulan, daibaini, yang berkhidmat untuk kepentingan manusia, tak pernah terlambat, tak pernah delay, berjalan dengan teratur, ikut timing yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam mana tu ya? Macam mana planet itu diaturkan Allah. Dulu Ambani pernah mengikuti kelas dan pernah juga dibawa ke planetarium namanya ya, mungkin di Brunei tak tahu ada atau tidak. Itu kalau kita pergi ke menyaksikan alam ciptaan Allah di Cakrawala ini, itu nampaknya bintang-bintang itu macam pasir di laut. Macam mana Allah mengendalikan itu? Dulu Amba ingat lagi pernah mengikuti kelas bersama Allah yarham almarhum Mullah Datuk Arundin di Masjid Zainab, mungkin awal tahun 2000. Katanya Amerika ada mencipta satu alat peneropong bintang. Ada disebut namanya tapi Amba lupa. Katanya satu malam alat itu boleh meneropong jumlah bintang yang berkeliaran di udara. Ditulis awalnya 19, kemudian zeronya 52. Nah, tahu coba tulis. Awalnya 19, angka 19, kemudian angka zero di belakang 52. Tulislah, bacalah berapa. Ini Amba ingat lagi mendengar ceramah Mullah Harudin di Masjid Zainab, berangkat dari sini ke sana ikut dengan jemaah. Ayo berangkat ke Masjid Zainab. Mullah Harudin ceramah sana. Kami huyong ke sana tuh. Kuliah maghrib. Tahun berapa? Mungkin di awal tahun 2000, tak ingat lagi. Dicerita tentang alam ciptaan kebesaran Allah. Katanya Amerika mencipta suatu alat peneropong bintang, diletakkan di puncak bukit, apakah lupa namanya. Coba nak mengesan berapa banyak bintang yang dapat direkam oleh alat itu. Begitulah, awalnya 19, kemudian 0 ataupun kosong di belakang 52. Itu yang dapat dikesan. Amba juga pernah membaca buku tentang ilmu falak, astronomi. Katanya bintang di laut itu menyamai pasir di pantai banyaknya. Buku ini dikarang oleh seorang saintis dari New Delhi, Dr. Wahiduddin Khan rahimahullah. Tajuknya Islam is Challenge.
Islam mencabar tantangan zaman. Bahasa ada dalam bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, ada dalam bahasa Arab. Tajuk bahasa Arabnya Al-Islam Yatahadda. Di sana disebut berapa jarak antara langit dengan bumi dengan matahari, matahari dengan bulan, berapa kecepatan perjalanan matahari, bulan juga begitu, bumi macam mana pergerakannya, macam mana bentuk bumi, macam mana panas matahari itu. Semua disebut secara detail. Dikatakannya banyak bintang di langit menyamai pasir di pantai. Itulah makhluk Allah, itu ciptaan Allah. Itulah yang diurus Allah itu. Tidak ada yang bertembung. Tidak ada yang bertembung. Berjalan ikut laluan. Dalam surah Yasin dikatakan kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing lalu di tempat laluannya tersendiri. Tengoklah surah Yasin ya. Sana juga ada tentang ilmu astronomi, ilmu falak ya. Tengok surah Yasin yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 442. Ayat 38, 39, 40 sampai nanti ayat seterusnya. Yang jelasnya ayat 40, lasyamsu yanbaghi an tudrikal qamar. Boleh kita baca ya. Halaman 442 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Lasyamsu, syamsu itu matahari. Matahari tidak bertembung dengan bulan. Malam dengan siang teratur masanya. Bukan hari ini malam cepat 5 menit ataupun siang terlambat 10 menit. Tidak ada. Kemas. Wa kullum fi falakin yasbahun. Masing-masing planet berjalan dalam laluannya yang kemas. Itulah yang diaturkan Allah. Kita ini apa? Kita ini apa? Kalaulah planet itu banyaknya menyamai pasir di pantai, kita ini apa? Allah lagu kita datang ke rumahnya. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar mentadbir karena menciptakan alam ini, yang mengaturkan alam ini. Tidak dia mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terdengar. Nyawa Anda Allah yang mengaturnya. Kehidupan Anda Allah yang mengaturnya. Alam ini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Dipanggilnya datang ke rumahnya, tidak nampak jalan ke rumah. Ada panggilan berjogging, berbisikal, nampak. Panggilan main golf, dia walaupun jauh, berbayar. Mahal lagi modalnya. La ilaha illallah. Baik. Kita lihat lagi surah Ibrahim tadi ayat 33 ya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah beri kemudahan fasiliti asyams. Tidak ada matahari, tidak ada makhluk yang hidup. Dengan adanya matahari, adanya oksigen, adanya air, adanya musim. Musim itu penting. Dengan adanya bulan juga ya. Subhanallah. Subhanallah, cantik ya kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan apa ini? Kalamullah ini. Kita minat astronomi ada di sini. Ayat 34 ayat 33 penghujung, wasakhkhara lakumul anhar. Allah kasih kemudahan fasiliti sungai. Daerah kita ini Kepulauan Melayu di mana-mana ada sungai. Di mana-mana ada sungai. Di tanah Arab ada sebagian yang ada sungai, ada yang tak ada ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah beri kepada kamu semua yang kamu minta. Kata ulama,
yang diminta itu ada yang disebut, ada yang tak disebut. Ya Allah, jauhkan kami daripada COVID, itu disebut. Yang tak disebut apa? Ya Allah, tolong aturkan gerakan jantungku, itu tak minta, tapi Allah atur juga. Tolong aturkan peredaran darahku, tak minta, tapi Allah kasih. Tolong aturkan buah pinggangku, tak minta, tapi Allah kasih. Tolong jaga emosiku, tak minta, tapi Allah jaga emosinya. Tolong pelihara imanku ya Allah, kita tak minta, tapi Allah jaga iman kita. Yang diminta itu ada yang disebut, ada yang tak disebut. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberi kepada kamu semua yang kamu minta, sama ada disebut atau tak disebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak cuba kira nikmat Allah tu, tidak dapat mengiranya. Nikmat mata setampik berapa harganya? Kita minta lah kepada ya Allah, saya besok mau gunakan mata saya lagi ya Allah. Tak ada minta, tapi Allah kasih. Besok saya mau mata saya berfungsi lagi Allah, saya nak pergi ke masjid. Ada minta? Tak diminta, tapi Allah Ta'ala pelihara matanya, pelihara panca inderanya, pelihara anggota badannya, kaki yang bertenaga. Tenaga itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi pernah minta kan? Tak pernah. Tapi Allah kasih. Allah kasih ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tak mampu menghitungnya. Nikmat mata setampik, nikmat dua mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat kulit, nikmat subhanallah. Tidak mampu kita mengiranya. Itu yang disuruh dalam surah Wadduha tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah supaya kamu ingat ini ada daripada Allah. Kamu hidup dengan pertolongan Allah, dengan rahmat rahim Allah, dengan taufik Allah. Ternyata tengok ujung ayat 34 ya, innal insana lazalumun kafar. Zalum, zalim, jahat. Kafar, tidak mensyukuri nikmat, tidak ingat memberi nikmat. Tidak ingat memberi nikmat. Ingatnya bila kalau ada yang meninggal baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patutnya kalau tengok istri sehat, alhamdulillah. Jangan tunggu istri meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak sehat, suami sehat, alhamdulillah ya Allah, engkau jaga istriku, engkau jaga anakku. Jangan tunggu dulu anak cucu meninggal baru ingat Allah. Waktu sehat tak ada ingat Allah. Waktu sakit meninggal baru innalillah, baru ingat Allah. Itu pun dia tidak paham innalillah itu apa. Disebut saja secara turun temurun. Tanya dia, apa maksud innalillah itu? Kalau dia tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau dia tahu maknanya, tahu pengertiannya, dia tahu membaca alhamdulillah. Dia akan membaca alhamdulillah. Itu maka kita dituntut membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kadang-kadang dicantum dengan subhanallah wa bihamdih. Nah, dalam khutbah Jumat kemarin, siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali katanya ampun dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah wa bihamdi itu sama dengan alhamdulillah tuh. Subhanallah bihamdi sama dengan subhanallah walhamdulillah. Tapi dalam hadis kita digalakkan membaca subhanallah wa bihamdi. Siapa membaca subhanallah bihamdi 100 kali katanya dosanya diampunkan Allah walaupun sebanyak buih di laut. Ada juga kemarin yang disampaikan dalam khutbah Jumat, siapa membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadir rasulah katanya layak masuk surga. Itu kalimat-kalimat syukur semuanya. Raditu billahi rabba, saya ridha Allah sebagai Tuhan. Syukurlah Allah sebagai Tuhanku. Syukurlah ya Allah. Wabil islami dina, Islam sebagai agama, dia terima kasih kepada Allah. Allah memberikan Islam.
Wa bi Muhammadin Rasulah, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, ikutannya, panutannya, yang akan dicontoh, yang akan diteladaninya. Katanya siapa membaca itu 3 kali dalam hadis disunahkan baca 3 kali ya, pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulah. Kemarin kita syorkan juga dibaca waktu menyahut azan, asyhadu an la ilaha illallah. Kata muazin, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin Rasulah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulah. Siapa membaca zikir ini waktu menyahut asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawabnya seperti yang tadi, ditambahnya dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadir Rasulah, hapus dosanya. Hebatnya nikmat Allah. Itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ternyata dalam penghujung ayat 34, innal insana lazalumun kafar. Manusia itu andangnya jahat dan tidak mensyukuri Allah. Nah, kenapa manusia itu jahat? Kita dah bincang dalam beberapa sirian dulu ya. Manusia itu ada nafsu, nafsu tidak diurus, tidak dimanage. Kemudian bila nafsu tidak diurus adalah setan, partner nafsu yang tidak terurus. Kalau nafsunya diurus ada malaikat. Kita nak pilih siapa? Nak pilih malaikat. Kalau partnernya malaikat mudah berbuat taat, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis, yang susah jadi senang. Dengan adanya malaikat membantu orang itu. Subhanallah, subhanallah. Begitulah secara ringkas maksud apa tadi? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita duduk di rumah dengan anak istri, alhamdulillah semua sehat. Kita kena sebut macam tu. Karena ajar anak, karena ajar istri. Sebaiknya kita kan selalu makan bersama ya. Sebelum makan, alhamdulillah ada yang mau dimakan, sedap rasa makan, negeri aman, semua ahli keluarga sehat walafiat, alhamdulillah. Itu tujuannya. Itu tujuannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila duduk, bila naik kereta dengan keluarga, alhamdulillah badan sehat, terhindar daripada Covid, masih drive, masih mampu drive, masih mata masih normal, masih sehat, masih nampak jalan ke masjid. Coba kalau tak nampak jalan ke masjid, kereta itu akan ditanya nanti, kereta itu kemana saja dibawa? Oh, main golf, ke masjid tidak? Alamak. Itu ditanya nanti. Itu ayatnya dalam surah At-Takasur. Dalam surah At-Takasur, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi sambungan ayat surah Ad-Duha itu di surah At-Takasur ya. Surah At-Takasur, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat. Akan tanya, ada kereta di rumah? Oh banyak. Pagi-pagi kemana? Di rumah saja. Tak dengar azan? Tak dibawa kereta ke masjid? Akan ditanya nanti. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, ayat 6, halaman 600 ya. Dan rata-rata kita hafal ayat ini, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Di penghujung ayat tu, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Nikmat tangan. Ada pegang Quran? Ada, alhamdulillah. Tangan ada pegang Quran? Tak ada. Jawablah nanti. Mata sehat-sehat. Tengok ke halaman Al-Quran? Tengok. Alhamdulillah. Selesai kah tengok Quran? Selesai. Alhamdulillah. Kata ulama ada 3 kaedah nak mengukur baik tidaknya orang tu. Kata ulama ada 3 pendekatan nak mengukur anda tu bisa atau tidak, baik atau tidak.
Pertama katanya peganglah Quran, bacalah Quran. Selesai tak? Selesai? Alhamdulillah. Satu. Yang kedua katanya duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir. Selesai tak duduk dalam majelis ilmu? Oh, nyaman usulnya. Setengah jam tak terasa. Alhamdulillah. Dah setengah jam ya. Nah. Ketiga, pernahkah Anda duduk sendiri seorang diri pukul 3 bangun 3:30 pukul 4, istri masih tidur, anak-anak masih tidur, Anda menghadap Allah, tahajud namanya. Selesai tak? Selesai. Alhamdulillah. Tak selesai? Berarti hati Anda bermasalah. Carilah di mana silapnya. Berkonsultasilah, tanyalah orang yang tahu. Saya tak boleh tahajud lah, apa sebab ni? Nah, dulu di zaman Imam Hasan Basri masih hidup, jemaah pernah bercurhat, mencurahkan kenangan pahit mereka kepada Imam Hasan Basri. Apa kata mereka? Wahai Imam, kami malam hari berniat nak tahajud, air untuk beruduk sudah disiapkan, ternyata tak terbangun. Macam mana tu Imam? Orang dulu dah tanya dah. Yang ditanya Imam Hasan Basri. Mereka bila ada masalah berjumpa dengan orang ahli ilmu bertanya. Kalau ada masalah, kalau diam, itu yang di-like sama iblis. Dia ada masalah, dia diam je. Tak mau curhat, tak mau kongsi dengan orang yang tahu. Sukalah iblis tu. Orang yang mau menyebut kelemahannya sama orang lain, sasa iblis. Ini susah nih. Susah nanti ini jadi musuh saya nanti ini, kata iblis. Subhanallah. Jadi orang yang jumpa Imam Hasan Basri tadi mengatakan, Imam, kami dah siap di malam hari nak tahajud, dah pasang niat, dah siapkan air untuk berkaut. Dulu tak ada air paip ya, karena disiapkan dalam bekas. Tapi kami tak terbangun, Imam. Kenapa? Di mana silapnya? Dijawabnya dengan 3-4 patah perkataan saja. Qayyadatkum khotayakum. Kamu ini dibelenggu dosa. Dosa itu bertimbun, tambah lagi. Apalagi era sekarang ya. Era sekarang orang tidak merasa berdosa, berinteraksi dengan media dosa. Makan happy lagi, kambang lagi. Itulah setan manusia. Syaitan. Dalam Quran sebut ya, syaitanul ins, manusia syaitan, insan setan. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Yang jelasnya bila kita baca surah apa tadi, surah Ad-Duha, paling kurang alhamdulillah. Macam kalau kita baca surah apa tadi, surah At-Tin ya, Wat-Tini Waz-Zaitun, selalu dibaca apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, ini pun gitu juga. Bila kita baca surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah itu sebut-sebutlah dan syukurilah supaya kamu tidak kena query nanti. Kalau tidak kena query nanti. Pernahkah disebut nikmat dengan istri, dengan anak? Tidak pernah. Ada arahannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kenapa tidak dibuat? Akan ditanya nanti. Nah, jadi bila kita baca ayat itu ataupun penghujung surah Ad-Duha, minimum alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bagus lagi doa lagi. Ya Allah, tolonglah saya mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ada doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat baginda. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Itu cantik sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah itu sebut-sebutlah selalu supaya nampak nilainya. Nilainya tak dapat dinilai dengan wang ringgit. Hebatnya nikmat Allah itu sebut-sebutlah alhamdulillah. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk mensyukurkan nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadat dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna,
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض على كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم احفظنا واحفظ سلطاننا اللهم احفظنا واحفظ سلطاننا اللهم احفظنا واحفظ سلطاننا واحفظ شعب بروناي واحفظ شعوب الإسلامية يا مجيب السائلين من كل سوء ومن كل مكروه اللهم اكتب لنا كل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا حي القيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منكم